Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan Ilham akan mewakili kelompok kami menjelaskan terkait metode identifikasi aspek lingkungan. Adapun kelompok kami yaitu saya Rahyu, Ilham, Rifka, Rizka, dan Adit. Menurut ISO 14001, aspek lingkungan merupakan unsur-unsur kegiatan, produk, atau jasa organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan, misalnya pembuangan limbah cair, emisi udara, dan konsumsi sumber daya. Sedangkan dampak lingkungan merupakan setiap perubahan lingkungan akibat terjadinya aspek lingkungan yang menguntungkan ataupun merugikan, yang dihasilkan dari kegiatan, produk, atau layanan organisasi. Misalnya emisi udara yang berdampak pada penurunan kualitas udara. Sebuah organisasi harus mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan dan menentukan aspek yang dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan. Aspek juga berperan penting mendorong sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan didesain untuk mengidentifikasi, mengontrol, mengatur, dan meningkatkan lebih dari aspek signifikan dan pemenuhan secara legal, serta kebutuhan lainnya yang merupakan bagian dari sistem yang berhubungan dengan aspek. Pengelolaan aspek lingkungan dan dampak lingkungan dilakukan agar lebih efisien dalam berinteraksi dengan lingkungan, menghindari hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk pada lingkungan, mengidentifikasi, memprioritaskan, mengendalikan, dan meningkatkan elemen-elemen organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan. Adapun aspek dapat bersifat, yang pertama, langsung atau tidak langsung, yang kedua, normal, abnormal, atau darurat, dan yang ketiga, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sebuah proses pada aspek dimulai dengan mengidentifikasi siapa dan bagaimana prosedurnya akan dilakukan, kemudian membuat daftar dan ciri dari setiap aktivitas, produk, atau layanan yang dibutuhkan, menentukan signifikansi fasilitas yang mendukung, serta membuat catatan atau record untuk proses evaluasi. Proses tahapan dalam aspek yang pertama yaitu identifikasi prosedur aspek. Siapa dan bagaimana hal tersebut dapat diselesaikan, lalu mengurutkan dan mencirikan dalam sebuah aktivitas, produk, dan layanan, kemudian mengidentifikasi aspek dan dampak dari setiap bagian aktivitas, produk, dan layanan serta menentukan signifikannya, dan yang terakhir adalah menyimpan record atau catatan. Adapun contoh aktivitas dalam analisis aspek, yaitu penanganan dan pembuangan limbah padat, penanganan bahan baku dan kimia, penyimpanan massal bahan bakar, dan kegiatan administrasi dan karyawan. Berikut beberapa cara untuk mengkarakterisasi aktivitas, produk, dan jasa dalam identifikasi aspek. Yang pertama, membuat diagram alir proses. Yang kedua, mencari informasi dengan melakukan wawancara dengan supervisor, manajer, dan staf. Yang ketiga, inventory barang berbahaya. Yang keempat, membuat catatan limbah berbahaya. Yang kelima, membuat catatan dari perencanaan darurat, laporan kecelakaan, insiden darurat, dan yang keenam, membuat catatan konsumsi air dan energi. Berikut contoh aspek dan bukan aspek dari beberapa hasil kegiatan yang telah di-list dan diurutkan. Contoh yang termasuk aspek yaitu penggunaan bahan bakar, emisi udara, dan konsumsi bahan kimia. Sedangkan contoh yang bukan aspek yaitu meningkatkan kualitas udara, perawatan kendaraan, dan pencemaran air. Di dalam sistem manajemen lingkungan, dikenal istilah aspek signifikan. Aspek signifikan adalah aspek yang berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, seperti berpotensi berdampak meracuni keseluruhan ekosistem, bermasalah secara hukum, dan lain sebagainya. Di dalam penerapannya, organisasi sebagai pelaku sistem manajemen lingkungan akan melakukan analisis berdasarkan kriteria yang mereka pilih untuk menentukan aspek mana yang signifikan. Kriteria tersebut dapat berasal dari pertimbangan dari pegawai, hasil analisis potensi risiko kegiatan, dan juga bisa dari pendapat organisasi itu sendiri. Intinya adalah kriteria tersebut harus konsisten dan harus berhubungan dengan dampak lingkungan. Kriteria tersebut juga harus spesifik, contoh dalam magnitud atau tingkatan seberapa besar masalahnya. Harus jelas magnitud dari permasalahan tersebut, apakah global, regional, atau lokal. Bisa juga dalam probabilitas, bisa harian, bulanan, tahunan, setiap menit, setiap jam. Contoh lain juga misal dari regulasi pemerintah, seperti batasan-batasan legal, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Lalu dalam penerapannya,
Aspek-aspek lingkungan yang ada harus dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Maka akan didapat aspek-aspek mana saja yang signifikan. Setiap aspek baru yang muncul harus dievaluasi signifikansinya. Setelah itu, aspek signifikan tersebutlah yang akan menjadi fokus dalam sistem manajemen lingkungan. Aspek signifikan tersebut harus dipantau, diukur, dan juga dikontrol. Aspek signifikan juga harus dikomunikasikan secara baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi supaya sistem manajemen lingkungan dapat berjalan secara optimal. Sampai di situ pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.